Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu yang berjudul Asuhan Keperawatan Gerontik pada Pasien dengan Katarak. Nah, untuk sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansa sebagai moderator. Kemudian untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita mendengarkan pemaparan materi. Yang pertama itu dari Saudari Tania. Pada Saudari Tania, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi. Jadi definisi dari katarak adalah kekeruhan pada lensa tanpa nyeri yang berangsur-angsur, penglihatan kabur, akhirnya tidak dapat menerima cahaya. Next. Etiologinya, yang pertama ketuaan biasanya dijumpai pada katarak senilis. Yang kedua, trauma terjadi karena pukulan benda tajam atau tumpul terpapar oleh sinar X atau benda-benda radioaktif. Yang ketiga, penyakit mata seperti uveitis. Yang keempat, penyakit sistemis seperti DM. Dan yang kelima, defek kongenital. Next. Next. Patofisiologi. Dalam keadaan normal, transpasi lensa terjadi karena adanya keseimbangan antara protein yang dapat larut dalam protein yang tidak dapat larut dalam membran semi permeabel. Apabila terjadi peningkatan jumlah protein yang tidak dapat diserap, dapat mengakibatkan penurunan sintesa protein, perubahan biokimiawi dan fisik, dan protein tersebut mengakibatkan jumlah protein dalam lens melebihi jumlah protein dalam lensa melebihi jumlah protein dalam bagian yang lain sehingga membentuk suatu kapsul yang dikenal dengan nama katarak. Terjadinya penumpukan cairan atau degenerasi dan desintegrasi pada serabut tersebut menyebabkan jalannya cahaya terhambat dan mengakibatkan gangguan penglihatan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Erna. Baiklah, terima kasih kepada Tania. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu WOC. Untuk WOC-nya itu silakan dibaca sendiri. Selanjutnya itu ada macam-macam katarak. Macam-macam katarak itu ada 3. Yang pertama itu katarak kongenital, yang kedua katarak juvenil, dan yang ketiga yaitu katarak senil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang pengkajian keperawatan. Untuk data subjektifnya itu adalah nyeri, mual, diaporesis, kemudian riwayat jatuh sebelumnya, kemudian pengetahuan tentang regimen terapeutik, sistem pendukung dan lingkungan rumah. Untuk data objektifnya itu adalah perubahan tanda-tanda vital, respon yang lazim terhadap nyeri. Kemudian untuk tanda-tanda infeksi itu ada kemerahan, edema, infeksi konjungtiva, kemudian drainase pada kelopak mata dan bulu mata, zat purulen, peningkatan suhu tubuh, dan nilai laboratorium, peningkatan SDP, perubahan SDP, hasil pemeriksaan kultur sensitivitas abnormal. Untuk yang keempat itu adalah ketajaman penglihatan masing-masing mata. Yang kelima adalah cara berjalan riwayat jatuh sebelumnya. Yang keenam adalah kemungkinan penghalang lingkungan seperti kaki kursi, perabotan yang rendah, tiang infus, tempat sampah, sandal, dan yang ketujuh adalah kesiapan dan kemampuan untuk belajar dan menyerap informasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Harum Maulidianingsih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu mengenai diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yang kedua gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan, dan terakhir adalah risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Selanjutnya, pada intervensi keperawatan diagnosa pertama yaitu nyeri akut, tujuan atau kriteria hasilnya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 24 jam diharapkan pasien mampu menunjukkan
tingkat nyeri yang dipertahankan di level 4 dan ditingkatkan ke level 1, yaitu 1 menurun, 2 cukup, menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Dengan kriteria hasil, 1 keluhan nyeri, 2 meringis, 3 gelisah, dan 4 mual. Selanjutnya intervensi keperawatan, yaitu manajemen nyeri. Yang pertama, lakukan pengkajian tentang nyeri yang meliputi lokasi keparahan nyeri. Kedua, ajarkan teknik relaksasi atau nafas dalam untuk mengurangi nyeri. 3, kaji tanda-tanda vital. Keempat, lakukan teknik relaksasi tarik nafas dalam. 5, berikan posisi yang nyaman. 6, kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan, misalnya suhu ruangan atau cahaya. Ketujuh, kolaborasi pemberian analgetik. Rasionalnya adalah yang pertama, mengetahui derajat nyeri yang sedang. Kedua, memberikan ketenangan pada klien dan mengurangi derajat nyeri. Ketiga, nyeri yang berkelanjutan akan meningkatkan tanda vital. Keempat, mengurangi ketegangan pada otot-otot. 5, merefleksikan tubuh dan mengurangi nyeri yang dialami. Keenam, menurunkan reaksi terhadap stimulasi. Dan ketujuh adalah terapi farmakologis dapat meredakan nyeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wendy. Baiklah, selanjutnya gangguan persepsi sensori, yaitu intervensinya pertama, kaji ketajaman penglihatan, kedua, orientasikan pasien akan lingkungan fisik sekitar, 3, anjurkan penggunaan alternatif yang sangat lingkungan, 4, cegah sinar yang menyilaukan, 5, optimasi lingkungan untuk menurunkan risiko cedera. Kemudian diagnosa ketiga, yaitu risiko infeksi. Intervensinya yang pertama adalah anjurkan istirahat yang cukup untuk meminimalisir terjadi infeksi. Yang kedua, berikan asupan nutrisi yang cukup. Yang ketiga, anjurkan teknik aseptik. Yang keempat, monitor tanda infeksi. Yang kelima, kolaborasi pemberian antibiotik. Baik, terima kasih pada itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada kata-kata yang kurang atau jika ada kesalahan kata dalam pemakaian materi pada kelompok kami mohon maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Akhir kata kami tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.